Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Ibu Teresia Eni Anggreni yang pagi ini akan hadir sebagai pembicara utama seminar hari pertama Dies Natalis Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma yang ke-29. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan juga pada Pak Dekan Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma, Dr. Tatang Iskarna, dan Wakil Dekan Ibu Ana Fitriati M. Hum. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan juga untuk Romo, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tendik, dan rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir pagi ini. Sungguh berbahagia dan puji syukur kita bisa berkumpul hari ini merayakan acara Dies Natalis Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma pagi ini yang bertemakan sastra dan transformasi digital. Untuk itu, acara Dies Natalis ini akan berlangsung 2 kali. Yang pertama hari ini, 4 April 2022, dengan pembicara Ibu Teresia Eni Anggreni, PhD. Yang kedua, minggu depan, tanggal 11 April 2022, dengan pembicara Pak Stefanus Suprayitno. Sebelum memulai acara seminar pagi ini, kami akan buka dengan doa. Untuk itu, saya mengundang Romo Heri Setiawan, SJ, untuk memimpin doa. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita mulai kegiatan kita dengan doa. Saya mohon izin untuk memimpin doa secara Katolik. Bapak Ibu yang beragama lain dapat menyesuaikannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur atas rahmat yang kami terima pada pagi hari ini. Terlebih kami dapat memulai perayaan syukur untuk Dies Natalis ke-29 Fakultas Sastra yang kami cintai ini. Berkatilah seluruh rangkaian acara yang akan kami mulai hari ini. Dan khususnya pada kegiatan hari ini ya Tuhan, berkatilah acara kami hari ini, rangkaian seminar ilmiah ini. Berkatilah proses ini sehingga sungguh membantu kami untuk dapat berkembang dari sisi kedalaman intelektual, tapi juga dari sisi relasi satu sama lain dan kedalaman relasi dalam fakultas kami. Mampukan kami untuk terus bertumbuh dalam memadukan sikap humanis, kreatif, dan kritis yang menjadi mutu di fakultas kami. Semoga apa yang kami lakukan juga turut membantu masyarakat semakin berkembang. Berkatilah para presenter, kami semua, peralatan yang kami gunakan, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Kami serahkan semuanya kepadamu ya Tuhan, dan akhirnya semoga semuanya ini dapat memuliakan nama-Mu dalam aktivitas kami sehari-hari. Doa ini kami aturkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Santo Robertus Pilarminus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Heri Setiawan. Acara selanjutnya berupa sambutan dari Pak Dekan, Dr. Tatang Iskarna. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Yeri dan segenap panitia, Bapak Ibu dosen Fakultas Sastra dan juga Pak Stefanus Suprayitno selaku pembicara dari luar USD dan rekan-rekan mahasiswa. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita mengawali rangkaian kegiatan Dies Natalis Fakultas Sastra ke-29 dengan seminar. Kita mengambil tema sastra dan transformasi digital. Ya, tema ini kita ambil dari salah satu topik yang diangkat USD dalam penelitian dan juga sebenarnya merupakan hal yang sangat relevan ya saat ini dengan perkembangan digitalisasi, banyak hal yang berubah. Nah, Fakultas Sastra akan merespon ya, kemudian juga melihat isu-isu yang relevan terkait dengan perkembangan digitalisasi. Kemudian kita juga nanti akan seminar dengan pembicara eksternal tanggal 11 April, kemudian juga misa tanggal 25 April dan puncak Dies tanggal 26 April.
Kami berterima kasih kepada panitia, terutama Pusat Kajian Budaya yang mengkoordinasi kegiatan ini, dan juga Bapak Ibu dosen, mahasiswa yang sudah membantu terselenggaranya acara ini. Dan hari ini saya juga sangat senang bahwa iklim akademik sudah mulai kita rasakan, ya. Bapak Ibu sudah sangat bersemangat untuk memaparkan gagasan, sebagaimana kita dosen ya harus sesuai undang-undang, memang bukan saja pengajar tapi juga ilmuwan yang menghasilkan ilmu untuk meningkatkan martabat manusia ini. Dan saya juga ingin ya berpartisipasi dalam seminar ini, meskipun papernya belum jadi 100%, tetapi semangat itu ada. Ya demikian, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Eni yang rela dan sudi menjadi pembicara dan narasumber, kiranya bisa membawa dampak dan juga mencerahkan rekan-rekan kita semua. Akhir kata, saya mengucapkan selamat seminar. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Tatang Iskarna. Selanjutnya kita langsung ke acara seminar yang akan dipimpin oleh moderator Pak Dalan PhD. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Dalan. Silakan. Terima kasih Pak Geri. Selamat datang Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa semua. Langsung saja kita akan memasuki acara pertama kita, acara utama kita untuk acara seminar ini, yaitu yang akan disampaikan oleh makalah yang disampaikan oleh pembicara utama kita, yaitu Ibu Dr. Randa Teresia Eni Anggreni PhD. Beliau kita kenal sangat dekat sama anak-anak, menyukai anak-anak, ya. Jadi itu ditunjukkan juga dalam akademisnya, yaitu penelitiannya tentang anak-anak, terutama literatur anak-anak dan remaja. Bu Eni lulus dari UGM S1-nya dan dari Ohio University Amerika untuk master dan PhD-nya yang beliau Ohio juga, State, Pak Dahlan. Sorry? Ohio State, bukan Ohio University. Ohio State, sorry, Bu Eni, okay. Ohio State University, right? Bu Eni akan presentasi langsung atau kita setel videonya? Saya ikut panitia saja. Kemarin kayaknya Sudah disediakan, ya? iya. Oke, teman-teman panitia udah siap untuk memutarkan video yang sudah disediakan oleh Bu Eni? Oke, nanti kita ada waktu sampai 11.50. Setelah pemutaran video ini, rekan-rekan Romo, Bapak, Ibu semua yang hendak bertanya, mohon untuk raise hand seperti ini, ya. Nanti saya akan tunjuk satu persatu, mudah-mudahan kita punya waktu untuk bisa tanya jawab dengan Bu Eni. Oke, silakan teman-teman untuk memutarkan video yang sudah disediakan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir di sini, dan terima kasih juga kepada panitia Dies Natalis Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma yang sudah mengundang saya hari ini untuk berbagi. Ya, saya kira berbagi lebih tepat daripada presentasi. Saya akan berbagi mengenai pengalaman saya membaca karya sastra anak di Amerika Serikat, gitu, dan hubungannya dengan topik Dies kali ini, tahun ini, yaitu transformasi digital dalam sastra anak di Amerika Serikat.
saya akan mencoba menceritakan hubungan antara sastra dan pembaca. Biasanya yang banyak kita lihat adalah pengaruh karya sastra pada pembaca. Akan tetapi kali ini kita akan mencoba melihat yang sebaliknya, yaitu bagaimana pembaca dan kejadian yang ada di sekeliling pembaca itu berpengaruh pada karya sastra tersebut dan pada penulisnya, begitu ya. Dan nanti mungkin lebih banyak tidak pada isi karya sastra tersebut, tetapi pada formatnya. Nah, menurut Louis Rosenblatt, salah satu ahli dalam reader response theory, dia mengatakan bahwa karya sastra tidak akan punya arti jika tidak ada pembacanya. Jadi karya sastra itu sebagus apapun kalau tidak dibaca tidak akan meaningful ya. Nah, pembaca itulah yang memberi makna pada karya sastra tersebut berdasarkan pada background dan experience pembaca masing-masing. Karena itu kenapa kita melihat bahwa satu karya sastra bisa diinterpretasikan secara berbeda-beda karena background dan experience yang dibawa oleh pembaca itu juga berbeda-beda ya. Akan tetapi tentu saja tidak bisa ngawur gitu ya, tetap harus ada dasar interpretasinya dari karya sastra itu, tapi bisa diinterpretasikan secara berbeda tergantung sudut pandang pembaca masing-masing. Dan pembaca juga memberi pengaruh pada perkembangan karya sastra. Saya akan mulai dengan pembaca dan buku tradisional. Saya memakai teorinya Elise Dreseng ya di bukunya Radical Change yang nanti akan saya tunjukkan di akhir presentasi ini. Buku tradisional menurut Elise Dreseng itu adalah buku fisik ya, jadi buku biasa. Biasanya buku tradisional itu sifatnya linear ya, dibaca dari kiri ke kanan kalau bahasa Inggris ya atau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab atau bahasa Mandarin mungkin dari kanan ke kiri, tetapi linear ya. Kalau kita kiri ke kanan dan dari atas ke bawah, begitu seterusnya. Dan sebagian besar buku tradisional ini yang memberi arti adalah teks. Jadi banyak yang berupa teks saja gitu, misalnya novel seperti itu. Sedangkan pembacanya tentu saja karena buku itu yang tersedia sejak dahulu ya, sejak awal, maka pembacanya adalah mereka yang baby boomers dan generasi sebelumnya, yaitu mereka yang lahir tahun 46 sampai 64 dan sebelumnya, taunya ya buku ya itu gitu. Gen X generation yang lahir pada 1965 sampai 1980 begitu. Kemudian Y generation atau millennials yang lahir tahun 81 sampai sekitar 96 begitu. Nah,
karena buku waktu itu adanya tradisional, nah itu yang dibaca oleh para generasi ini. Contoh-contohnya adalah misalnya ini ya, kalau untuk buku anak yang dianggap buku anak yang pertama itu bentuknya hornbook gitu, jadi masih buku yang pakai kayu seperti itu. Sekitar tahun 1600-an itu dianggap buku anak yang pertama. Isinya biasanya adalah instruction. Jadi anak-anak harus begini, harus begitu, dan seterusnya. Ya. Kemudian buku awal juga ini buku bergambar yang pertama, Orbis Pictus. Itu semacam sains ya, tentang biologi, tentang bunga, tentang hewan, dan seterusnya. Ya. Sedangkan buku yang purely enjoyment yang pertama, jadi picture book, katanya sudah berwarna gitu ya, mungkin diwarnai satu persatu. Itu judulnya A Little Pretty Pocket Book yang ditulis oleh John Newbery. Ya, jadi ini termasuk buku-buku yang tradisional menurut Eliza Dessling. Jadi walaupun bergambar, tapi buku-buku semacam ini salah satu yang baru ya, judulnya Freedom in Congo Square. Itu termasuk yang rely on text ya, jadi yang bercerita masih teksnya. Ya. Nah, sedangkan untuk buku remaja atau buku yang adults yang dianggap pertama, buku yang adults yang pertama di Amerika itu adalah 17th Summer yang ditulis oleh Maureen Daly yang pada waktu itu berusia 21 tahun. Dan ini dianggap buku yang adult karena di buku itu ditunjukkan remaja merokok dan minum minuman keras, jadi yang tidak ditemukan di buku sebelumnya gitu ya, masih dianggap tabu semacam itu. Nah, ini termasuk buku-buku yang kurang lebih tradisional. Nah, kemudian dengan pembaca yang berbeda, yaitu Z Generation yang lahir setelah tahun 96 dan juga generasi Alpha yang lahir sampai dengan tahun 2000 mulai tahun 2012. Mereka ini adalah generasi yang kita sebut sebagai digital native ya. Kalau kita bahasa Indonesia itu bahasa ibu, tapi kalau anak-anak ini digital itu termasuk bahasa ibunya mereka gitu. Jadi digital native. Generasi yang kadang lebih mengenal internet dan komputer dibandingkan dengan buku. Dan mereka juga lebih global karena dengan internet lalu walaupun berada di satu tempat tapi bisa kemana-mana gitu ya, termasuk berhubungan dengan peer mereka, mungkin orang-orang yang seumur begitu dari berbagai belahan negara. Kadang juga terbatas oleh bahasa tapi tetap bisa berhubungan satu sama lain gitu. Nah, teman-teman dari generasi ini adalah yang mempengaruhi saya kira para penulis untuk membuat buku yang formatnya disesuaikan dengan apa yang sehari-hari mereka lihat gitu. Jadi
buku-bukunya lalu formatnya berubah gitu ya. Ada yang disebut dengan multimodal books dan juga ada yang disebut dengan radical change book gitu. Untuk multimodal itu buku yang menggabungkan gambar dan teks, di mana gambar memiliki lebih banyak peran di dalam buku itu. Kalau untuk buku yang berilustrasi atau picture book yang berilustrasi, yang tradisional, seringkali kita tidak melihat gambarnya, itu kita masih bisa mengikuti ceritanya hanya dengan membaca teksnya. Jadi teks itu lebih penting dari gambar. Tapi kalau untuk buku multimodal, itu gambar dan teks memiliki peran yang sama besarnya. Jadi kadang kalau kita tidak membaca gambarnya, membaca gambar ya istilahnya, kita akan kehilangan sebagian dari isi buku itu. Ya, seperti itu. Kemudian untuk Radical Change Book itu adalah buku yang meninggalkan linearitas dan lebih menyerupai internet page semacam itu. Nah, akan saya tunjukkan beberapa contohnya. Ini misalnya adalah wordless book karena teman-teman yang generasi sekarang itu global tadi ya. Jadi wordless itu lebih bisa dibaca oleh banyak orang karena tidak terbatas dengan bahasanya gitu. Tapi ini salah satu contohnya yang terkenal dari Sean Tan. Sebetulnya ini buku dari Australia, jadi imigran di Australia, tapi bisa ditemukan juga di Amerika, karena itu saya pakai untuk contoh ya. Kemudian ini beberapa buku karya Brian Selznick yang multimodal, karena buku ini sebagian diceritakan dengan memakai gambar dan sebagian memakai teks. Jadi gambar itu tidak hanya sekedar ilustrasi, tetapi memang menceritakan sesuatu. Jadi Invention of Hugo Cabret itu misalnya bergantian gambar dan teks itu bercerita. Gambar menceritakan sesuatu, lalu dilanjutkan dengan teks, dilanjutkan dengan gambar lagi, begitu seterusnya. Sedangkan untuk Wonderstruck, walaupun itu sama, serangkaian gambar dan serangkaian teks, tetapi gambarnya itu menceritakan tentang si nenek waktu masih muda, dan teksnya bercerita tentang cucunya. Begitu, yang di akhir nanti bertemu begitu. Jadi kalau kita tidak membaca gambarnya ya tidak akan tahu kenapa kok ceritanya jadi seperti ini begitu. Sama juga dengan The Marvels. Ya, contoh gambarnya seperti ini. Ini kalau tidak salah dari Wonderstruck. Itu neneknya waktu masih muda melarikan diri dari rumahnya ke New York ya, jadi ke salah satu museum gitu. Jadi gambarnya banyak gitu, beberapa halaman, baru nanti teks beberapa halaman. Nah itu contoh dari multimodal book. Ini juga buku tradisional dari left to right, tetapi berbasis teknologi, dalam arti ini mencontoh apa yang sedang terjadi pada saat itu. Ini waktu masih musim kita hanya baru punya chatting ya. Kalau dulu di Indonesia mungkin Yahoo Messenger, di Amerika itu IM, Internet Messenger. Jadi seluruh buku itu isinya chatting dari ketiga tokoh ini. Gitu ya, tidak ada narasi,
Dan kita kadang harus, seperti kalau kita membaca chatnya orang lain, kadang nggak tahu konteksnya, harus mencari-cari. Nah, ini juga sama seperti itu. Ya, bukunya tradisional, tapi isinya terpengaruh dengan teknologi chatting yang kalau nggak salah tahun 95-an semacam itu ya buku ini muncul. Kemudian ini I, Dracula judulnya. Ini juga bukunya berisi semacam ini. Jadi ada browser, ada text messages, gitu. Tidak ada narasi, lalu pembaca harus bisa mengikuti ceritanya dari halaman-halaman yang seperti ini, gitu. Ya, jadi internet dan SMS waktu itu mendominasi, lalu muncul buku ini. Ya, harapannya saya kira supaya teman-teman yang remaja dan anak-anak itu juga merasa familiar dan mau membaca buku seperti ini, gitu ya, buku biasa, bukan yang di komputer. Nah, kemudian untuk Radical Change Books, itu ada beberapa contoh, salah satunya yang berjudul Black and White itu, kalau bisa dibaca warningnya. Buku ini mungkin berisi 1 cerita, tapi mungkin juga 4 cerita. Ya, siapa yang tahu? Dan waktu membaca saya juga bingung gitu. Jadi penampakannya seperti ini, ada 4 bagian yang berbeda di setiap halamannya. Ya. Dan kita tidak tahu apakah yang di bagian kiri atas itu 1 cerita, kanan atas itu cerita yang berbeda, atau semua ini 1 cerita. Itu sungguh tidak ada clue ya. Ini masih dari buku yang sama, dan nanti bisa melihat kalau ingin melihat bukunya. Oke, kemudian contoh lain lagi buku Chopsticks. Ini ceritanya tentang pianis muda yang hilang gitu, tiba-tiba hilang, nggak tahu di mana. Tapi bukunya isinya adalah ada berbagai macam. Yang misalnya yang ini ya berisi foto-foto, lalu ada foto-foto waktu dia masih bayi, lalu ada berbagai macam hal yang berbeda, guntingan surat kabar, undangan konser dan seterusnya, yang informasi semacam ini tidak harus kita lihat dari kiri ke kanan gitu. Ya, kalau kumpulan foto album itu kan kita lihat dari belakang juga bisa, dari depan juga bisa gitu ya. Nah, buku semacam ini yang mungkin bisa disebut radical change. Jadi tidak harus dibaca dari kiri ke kanan selalu gitu ya. Oke, secara keseluruhan memang nanti di bagian belakang yaitu akhirnya, tapi informasi yang di tengah ini bisa kita pilih ya, mau melihatnya bagaimana begitu. Oke, jadi ini masih dari buku yang sama. Oke. Jadi kalau menurut Eliza Durseng ini seperti internet, kita mau klik yang mana dulu gitu, mau melihat yang mana dulu. Nah, kemudian ini buku yang ketiga, An Order of Emily. Ini juga isinya tidak ada narasi, tapi ada text messages, ada notes ini ya, catatan entah di kertas tisu atau apapun gitu yang menjalin cerita itu gitu ya.
Jadi di sebagian besar buku kita mau baca yang kanan dulu, kemungkinan tidak masalah ya, karena isinya informasi yang tidak harus berurutan kita peroleh. Ya. Oke, jadi ini masih dari buku yang sama. Jadi ada notes, di sebelah kanan itu ada email misalnya. Ya, jadi tidak, buku-buku tersebut tidak memakai narasi lagi gitu, dan kadang-kadang tidak linear. Oke. Masih dari buku yang sama, dari An Order of Emily. Jadi yang akan saya sampaikan, saya kira adalah pembaca itu memiliki pengaruh juga pada buku, pada authornya, sehingga muncullah buku-buku yang sungguh berbeda dari buku-buku yang untuk generasi sebelumnya, itu buku-buku yang dulu kita kenal gitu ya. Masih berbentuk buku tetapi sudah sangat berbeda formatnya ya. Sedangkan yang terakhir ini mungkin nanti bisa dilihat sendiri, salah satu buku yang benar-benar digital. Jadi bisa dilihat di websitenya, lalu kita akan klik yang mana dulu yang akan kita baca, terserah ya, ini puisi. Hanya contoh dan bukan buku anak, tetapi ini salah satu buku yang betul-betul digital yang saya temukan. Oke. Saya kira itu dulu sharing saya, dan ini buku referensi yang saya pakai dari Iraisa Druseng, Radical Change Books for Youth in a Digital Age. Terima kasih banyak. Mari kita berikan aplaus untuk presentasi yang diberikan oleh Ibu Eni. Wow. Kalau nggak bisa tepuk tangan, kita tepuk tangan pakai ini, reaksi. Oke. Terima kasih Bu Eni untuk pemaparannya, membuka mata. Jadi sekarang buku digital itu kreatif sekali Bu ya? Digital page ya Pak, Yeah. saya kira bukunya masih sama. Ya. Oke, saya undang Romo, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Bu Eni sudah sedia untuk menerima masukan atau ada pertanyaan. Kita siap diskusi, kita punya waktu masih kira-kira 20 menit. Monggo Bapak Ibu, ada yang raise hand dari Pak, saya panggil Bapak ya, Yudhistira. Silahkan langsung memperkenalkan diri dan bertanya kepada Bu Eni. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dalam. Selamat pagi rekan-rekan, selamat pagi Bu Eni. Terima kasih banyak sekali tadi informasi penting terkait ini. Sebenarnya tentang sastra anak ini juga bagian dari minat saya begitu. Tapi ini sekali lagi saya dapat banyak pencerahan baru dari Bu Eni. Baik Ibu, ini saya ingin bertanya dua hal terkait dengan pemaparan Ibu pada pagi hari ini. Yang pertama, yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya apakah definisi operasional untuk sastra anak yang sesungguhnya itu seperti apa, Ibu, khususnya di Amerika? Apakah karya sastra yang ditulis oleh orang dewasa untuk anak-anak, atau dari anak-anak untuk anak-anak, atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, karena yang dibahas oleh Bu Eni tadi kaitannya dengan sastra anak di Amerika Serikat begitu Ibu ya, bahwa di situ yang ingin saya tanyakan, apakah transformasi sastra anak ini di Amerika itu
memang bentuknya sudah bertransformasi ke digital secara utuh, itu atau masih seperti yang ada di Indonesia ini. Kalau di Indonesia ini saya mungkin membahasakannya itu masih belum transformasi ya, masih dalam proses transisi begitu, karena banyak sekali memang karya sastra yang sudah diubah wujudnya dalam bentuk digital, tetapi secara fisik itu juga masih diterbitkan gitu. Jadi saya melihat mungkin fenomena yang ada di Indonesia itu lebih ke transisi begitu ya, masih belum transformasi digital secara utuh. Itu yang ingin saya ketahui. Untuk waktunya terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Yudhistira. Monggo Bu Eni kalau mau merespon langsung. Terima kasih Pak Yudis, terima kasih Pak Dahlan. Pak Yudis, saya kira kalau ditanya definisi itu saya juga sulit jawab ya. Kalau biasanya kalau hubungannya dengan sastra itu agak-agak tidak jelas gitu. Tetapi kalau saya ingin mencoba jawab, mungkin nanti beberapa peserta saya kira juga ahli sastra anak. Di sini ada Bu Muti, saya lihat tadi ada Mbak Soba dan sebagainya. Kalau biasanya saya mengajar di kelas itu lalu ditanya bedanya sastra anak dan yang bukan sastra anak apa sih? Saya selalu berdasarkan pada buku-buku yang saya baca, saya mengatakan betulnya perspektif bukunya memang biasanya ditulis oleh orang dewasa. Walaupun sekarang juga banyak mulai ada semacam workshop untuk anak ingin menulis. Waktu itu tidak salah Gramedia juga pernah ada, lalu anak-anak SMP semacam itu diberi workshop dan memang bukunya lalu bisa diterbitkan dalam bentuk e-book kalau tidak salah. Tetapi saya kira itu lebih ke itu Pak Yudis. Jadi bahwa cerita itu perspektifnya adalah dari perspektif anak, ya tergantung karakternya itu umur berapa begitu. Jadi dan tema-temanya biasanya juga kalau memang intended readers-nya adalah anak-anak, lalu temanya ya disesuaikan dengan yang diketahui oleh anak-anak gitu. Yang selalu saya contohkan misalnya tema reuni. Nah, anak-anak itu biasanya kan belum memiliki rasa nostalgia gitu ya. Jarang sekali kita melihat anak SD reuni TK gitu kan, nggak ada. Tapi yang reuni itu biasanya kan kalau kita yang sudah sepuh-sepuh gitu, oh pengen mengenang zaman itu. Nah, saya kira semacam itu temanya, sesuatu yang memang dialami, diketahui oleh anak-anak, misalnya cinta monyet atau pertengkaran semasa di sekolah, misalnya semacam itu. Bisa juga yang agak berat, misalnya kehilangan orang tua misalnya. Tapi itu hal yang memang mungkin untuk dialami oleh anak-anak dan juga perspektifnya dari perspektif mereka, saya kira itu. Jadi bukan berarti bahwa setiap buku yang tokohnya anak itu selalu buku anak. Tidak selalu begitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Yudis. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Kemudian yang kedua, buku yang saya sampaikan tadi memang beberapa buku yang bentuknya ekstrim, Pak Yudis. Jadi sebagian besar itu juga masih berupa buku yang kita kenal gitu, seperti kalau yang di bukunya Dreseng disebut sebagai traditional books gitu. Jadi yang masih
biasa, tapi sudah beberapa yang sangat ekstrim ininya. Jadi walaupun masih berupa buku fisik, jadi tadi yang saya sampaikan itu masih buku fisik. Jadi buku ini misalnya black and white itu fisik memang, tetapi di dalamnya itu sudah sungguh nggak karuan gitu ya kalau kita bilang. Jadi dan tidak semua berupa e-book atau digital book gitu. Jadi itu tadi yang ekstrim. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Yudis. Ya. Terima Ya, kasih. terima kasih Bu Eni. Terima kasih Pak Yudis. Pak Yudis, boleh tahu dari mana ya? Oh ya, saya dari studi ilmu-ilmu humaniora UGM, Pak Dalan. Oke. Ya. Salam kenal Pak ya. Ya, sama-sama Bapak. Ya, mungkin mau melanjutkan lagi? Ada pertanyaan selanjutnya? Tidak? Tadi mungkin untuk kaitannya dengan industri sih ya, mungkin lebih ke industrinya. Jadi kalau di Amerika tadi, apakah tadi mungkin industrinya itu memang sudah bertransformasi, artinya penerbit-penerbit di Amerika itu apakah sudah 100% mendigitalisasi produk-produk sastra anaknya, atau masih seperti yang ada di Indonesia ini? Karena di Indonesia kan masih dalam proses transisi, mungkin ya, belum bisa kita katakan bertransformasi begitu, karena masih sebagian itu ada yang bentuknya digital dengan multimodalnya tadi seperti yang disampaikan Bu Eni, tapi masih juga berkomitmen untuk menerbitkan dalam bentuk fisik tadi, yang bukan digital begitu. Bu Eni punya 1 menit mungkin untuk merespon pertanyaan Pak Yudis ini. Baik, saya kira malahan di Amerika itu saya kira tujuannya juga hampir sama dengan di sini ya Pak, mengembalikan pembaca kepada buku-buku yang betul-betul buku begitu. Jadi supaya teman-teman anak-anak ini juga tidak pegang gadget terus, tetapi kembali ke buku yang fisik. Saya kira itu. Oh ya, baik Bu Eni, ya, dipahami. Oke, terima kasih untuk pertanyaan, terima kasih untuk responnya Bu Eni. Kita punya 2 partisipan yang hendak juga bertanya. Ada di sana Pak Nababan. Mohon perkenalkan diri Pak Nababan dari mana, dan langsung boleh bertanya ke Bu Eni. Terima kasih. Terima kasih Pak Dalan atas kesempatannya, dan terima kasih buat Bu Eni yang sudah berbagi. Salam kenal Bapak Ibu, saya Nababan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya sedang tertarik dengan sastra anak, dan tadi saya melihat bahwa paparan Bu Eni mengatakan bahwa selama ini sastra pengaruhnya terhadap pembaca, tapi kali ini Bu Eni mengajak kita ke hal yang tidak lazim ya, pembaca mempengaruhi penulisnya. Itu kan jarang sekali pandangan seperti itu gitu. Biasanya kan dari karyanya baru ke pembacanya. Ini malah pembacanya ke karyanya. Menarik sekali Bu Eni. Nah, tadi paparan Bu Eni tadi terkait format ya, Bu, ya, transformasi yang terjadi. Sehingga format itu berubah sekali, radikal gitu ya. Pertanyaan saya Bu Eni, pengaruh apa lagi kira-kira selain format yang mempengaruhi penulis menghasilkan karya? Karena saya punya kasus agak unik Bu Eni, mungkin Bu Eni nanti juga bisa, atau Bapak Ibu yang lain di ruangan ini, saya lihat banyak tadi disebutkan pakar-pakar bidang sastra anak. Di satu ketika istri saya itu beli buku cerita anak Bu Eni,
ya. Sebagai orang tua yang belajar bertanggung jawab, saya coba membacakan buku cerita itu ke anak saya. Tapi setelah saya lihat secara kebahasaan gitu ya, saya lihat kok apa mampu ya anak saya memahami dengan bentuk kalimat yang seperti ini, pilihan kata yang seperti ini gitu ya. Saya tidak bicara temanya sih Bu. Kalau tema mungkin saya tidak membidangi itu juga, dan ideologi juga saya tidak begitu paham gitu. Tapi secara bahasa, sehari-hari kita berbahasa gitu ya, dan berbicara dengan anak berbeda tentunya dengan orang tua gitu. Dan akhirnya saya harus menerjemahkan ulang bahasa yang saya baca itu gitu, agar bisa anak saya paling tidak terhalangi menikmati cerita itu. Itu pengalaman yang pertama Bu ini. Lalu pengalaman yang kedua, saya ikut seminar di 11 Maret waktu itu, sastra anak juga gitu. Badan Bahasa ternyata sedang menerjemahkan ribuan buku ya, cerita anak ke dalam bahasa Indonesia, dan sudah ribuan buku cerita yang sudah diterbitkan di, kalau nggak salah, Storyweaver apa kalau nggak salah yang digitalnya. Dan keluhan yang pertama yang diterima oleh kepala Badan Bahasa, yaitu Prof. Aminuddin, kalau nggak salah nama beliau. Gitu. Keluhan itu adalah keterbacaan yang menurut Prof. Aminuddin, kok bahasanya kok bahasa orang tua yang baca anak-anak gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah penulis tidak pembaca tidak mempengaruhi penulis atau mungkin penerjemah dalam membuat karyanya gitu Bu Eni. Mohon Bapak Ibu saya diberikan pencerahan. Matur nuwun. Terima kasih Pak Nababan. Monggo Bu Eni untuk merespon pertanyaan. Terima kasih Pak Nababan, menarik ini pertanyaannya. Yang pertama, selain format, kalau untuk apa ya istilahnya perkembangan isi, saya kira di sastra anak di Amerika Serikat itu juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan ya Pak. Jadi misalnya kalau dibandingkan 50 tahun yang lalu itu hal-hal yang tabu itu belum, apa istilahnya, anak-anak itu masih overprotected, jadi dianggap lemah, dianggap innocent, hanya harus membaca hal-hal yang isinya bahagia gitu ya. Tetapi semakin kesini itu semakin banyak buku-buku yang secara realistik menggambarkan permasalahan yang memang terjadi di sekitar anak-anak itu gitu. Misalnya saja kematian, death gitu ya, kehilangan orang tua atau kehilangan saudara, itu kan sesuatu yang sangat nyata yang dialami oleh banyak anak. Kita tidak tahu, mungkin jutaan anak yang kehilangan ibunya waktu melahirkan dia gitu ya. Dan kesedihan itu seringkali belum dimunculkan di dalam buku karena dianggap tabu gitu. Masa anak-anak disuruh baca yang seperti ini. Nah, saya kira itu selain format juga perkembangan isi semacam itu sangat berkembang begitu. Ya, jadi yang dulunya tabu sekarang sudah mulai boleh terbuka. Kalau di Amerika masalah misalnya homosexuality, lalu discrimination semacam itu juga sudah mulai dibuka untuk anak-anak karena ya memang ada begitu. Itu. Lalu yang kedua, kalau masalah kebahasaan, yang bisa saya sampaikan seharusnya memang ada apa istilahnya, concern atau perhatian atau apapun gitu tentang bahasa yang disesuaikan sebisa mungkin dengan kemampuan intended readers-nya gitu.
Akan tetapi juga harus diingat bahwa anak-anak itu juga ingin membaca buku-buku yang bahasanya bagus. Jadi tidak perlu terlalu disederhanakan sebetulnya. Tetapi kalau terlalu tinggi juga gimana ya, nanti anak-anak tidak bisa membaca sendiri. Belum lagi isinya ya, kalau kita lihat ada buku cerita anak yang isinya tentang summit gitu ya, presiden menghadiri summit apa gitu kan, eh, nggak mudeng juga, saya aja mungkin juga nggak ngerti semacam itu. Sedangkan kalau untuk terjemahan mungkin lebih susah lagi ya Pak ya, jadi konteksnya mungkin hilang, konteksnya hilang, lalu terjemahannya mungkin terjemahan formal, jadi belum disesuaikan untuk anak-anak. Saya sendiri kurang tahu untuk yang buku-buku yang diterjemahkan massal yang tadi Bapak sebutkan. Mungkin nanti saya lihat juga di websitenya. Tapi ada salah satu teman yang sedang studi S3 tentang terjemahan di UNS yang rencananya nanti juga akan membahas tentang terjemahan sastra anak. Jadi mungkin nanti salah satu teman di Sanata Dharma, Pak Haris, nanti mungkin bisa ikut paling tidak memperbaiki itu, saya kira. Mudah-mudahan saya menjawab pertanyaan Pak Nababan. Terima kasih Bu Eni. Ya, terima kasih pertanyaan Pak Nababan. Wah, waktu kita cepat sekali berlalu. Tiba-tiba sudah jam 11.50. Masih ada Bu Agnes, Bemu, masih ada Pak Yudhistira juga, masih ada lagi Saudari Ariela dari Unika Widya Mandala, Surabaya. Namun saya sebagai moderator minta maaf sebanyak-banyaknya karena belum bisa memberi kesempatan pada saat ini. Saya sarankan mungkin bisa untuk kontak Bu Eni langsung, boleh Bu Eni ke email begitu? Boleh, atau mungkin kalau bisa ditulis di chat, nanti saya jawab di chat juga bisa. Ya, oke. Di chat ya, di chat di sini gitu. Ya, namun nanti kita sambil nggak punya waktu mendengarkan lagi ya, enggak, nanti saya jawab sambil mendengarkan ini Pak. Paralel bisa saya jawab di situ. Oke, ya. Terima kasih. Kita harus menyudahi sesi ini. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih untuk para partisipan yang sudah bertanya. Kita beri aplaus yang seremeh-remehnya untuk Bu Eni. Terima kasih banyak, dan seperti kata Pak Dahlan, silahkan kontak melalui email juga bisa kalau memang masih ada yang akan ditanyakan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pak MC. Terima kasih Pak Yeri. Terima kasih Pak Dahlan, terima kasih Bu Eni. Selanjutnya seminar di sekitar ini telah sesi utama telah selesai dengan baik dan tentunya memberi kemajuan keilmuan bagi Fakultas Sastra di ulang tahunnya ke-29. Selanjutnya acara penyerahan sertifikat untuk pembicara utama yang akan diberikan kepada Ibu Teresia Eni Anggreni, PhD. Ya, ini sertifikatnya untuk Ibu Eni. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan beranjak ke acara berikutnya berupa diskusi panel yang diisi dari dosen-dosen Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma. Silakan Romo Bapak Ibu menuju ruang panel yang akan dipimpin oleh moderatornya masing-masing panel. Mungkin bisa ditampilkan pembagian panelnya. Nah, yang pertama adalah di room 1, Bapak Sony Christian Sudarsono SSMA dengan tema presentasinya hiperkoreksi pada Google Dokumen. Dan kedua, Ibu Adventina Putranti M.Hum yang akan membahas tantangan dan peluang dalam pengajaran penerjemahan di era Google Translate.
Ini untuk room 1. Moderatornya Ibu Diksita Galuh Nirwinastu SSMO. Room 2 akan diisi oleh Ibu Maria Magdalena Sintawardani SSMA yang akan membahas apa fungsi bahasa figur publik, dan bahas kedua Ibu Anindita Dewangga Puri SSMA yang akan membahas the purpose of sarcastic utterance in Nigel Eng's comedy YouTube. Maaf kalau saya pronunciasinya salah. Nigel Eng's comedy YouTube channel Uncle Roger Works at Food Truck. Moderatornya Ibu Elizabeth Oceanita bukan SSMA. Ini untuk break room 2. Breakout room 3 Bapak FX Sinungharjo SSMA dengan tema kesalahan tata tulis judul program di @tvedukasi_Kemendikbud. Lalu presenter kedua Bapak Dr. Agus Hirmawan Wijanarka MHum, Cinderella Formula The Romance Begins. Moderatornya Florentina Gali Adiutama SSMA. Berikutnya breakout room 4, presentasi pertama oleh Ibu Almira Gasani Sabrina Romala SSMA dan Katarina Brahmeswari SPD MHum dengan judul Identity Issues of Asian American in Selected Social Media Literature Works. Lalu yang kedua Dr. Gabriel Fajar dengan judul From Oral Myth to Digital Literature, A Case Study of Kompas Javanese Wayang, dengan moderator Ibu Epata Puji Astuti SSMA. Breakout room kelima, presenter pertama Bapak Profesor Dr. Praptomo Baryadi yang akan membahas penggunaan kata anak dalam bahasa Indonesia dari perspektif ekolinguistik. Lalu yang kedua Bapak Aji Cahyo Baskoro SSMA yang akan membahas Jawa Nipo sebagai sumber sejarah melongo kehidupan imigran Jepang di Jawa pada periode kolonial lewat surat kabar merdeka. Moderatornya Bapak Dalan Mehuli Perangin PhD. Ya, nah, sepertinya itu breakout room-nya. Silakan bergabung di breakout masing-masing. Terima kasih.